Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya Dr. Yan. Hari ini subscriber kita, kodenya RRXR, menanyakan, "Dok, saya kanker serviks." Sebelumnya saya sampaikan ikut prihatin, Ibu harus bersabar, harus semangat untuk mengobati penyakit ini. Perdarahan terus, obat apa yang harus saya minum yang di apotek? Sahabat sekalian, ketika kita menderita suatu penyakit yang berat, kanker adalah suatu penyakit yang berat yang harus diberikan atau dilakukan manajemen pengobatan yang benar-benar baku. Kadang-kadang sebagian masyarakat belum paham terkait hal itu. Kenapa hal ini saya sampaikan? Karena dari pertanyaan ini kelihatan bahwa menderita kanker serviks, kemudian ada perdarahan, rasanya sebenarnya pertolongan yang harus segera dicari adalah segera berobat ke dokter. Artinya apa? Kurang pas bila misalnya mencari pengobatan dengan minum obat di apotek. Tentunya kalau keadaan itu emergensi, belum sempat ke rumah sakit, tidak apa-apa. Tapi kalau nantinya langkah selanjutnya harus betul-betul pengobatan yang standar, yang didahului dengan pemeriksaan yang baik. Ini perlu saya sampaikan di depan karena memang demikian kadang-kadang di masyarakat kita, mengobati sendiri. Kadang-kadang sebelum ke dokter justru ke berobat herbal atau alternatif, sehingga kadang-kadang merugikan pasien sendiri untuk keberhasilan pengobatannya. Sahabat sekalian, dari kanker serviks, kemudian kebetulan adalah bidang saya, keluhan yang awal terjadi biasanya adalah keputihan berulang. Keputihan berulang, tambah lama tambah banyak, kemudian sudah diobati kambuh lagi. Nah, gejala kedua adalah perdarahan. Perdarahan itu bisa perdarahan spontan atau perdarahan pasca sanggama, postcoital bleeding atau kontak bleeding. Nah, sekarang saya jelaskan ketika seorang menderita kanker serviks ada perdarahan, sebenarnya itu suatu tanda yang penting. Karena bisa dibayangkan bahwa mulut rahim itu sudah dalam kondisi yang gampang berdarah, yang sudah fragil, yang sudah sebagian malah kayak rapuh begitu. Sehingga apa? Harus segera berobat yang standar. Karena salah satu protokol dalam penanganan kanker, mungkin saya melebar sedikit, itu ada 3 jenis prevention atau pencegahan. Pencegahan primer atau primary prevention adalah dengan perubahan perilaku, dengan vaksinasi mencegah kanker serviks. Pencegahan sekunder, secondary prevention, adalah deteksi dini dan manajemennya, jadi sebelum kanker. Nah, pada pertanyaan ini yang terkait dengan pertanyaan ini adalah pencegahan tersier. Pencegahan tersier adalah ketika menderita penyakit kanker, maka harus dilakukan prompt treatment, terapi segera dan menyeluruh, komprehensif. Nah, ini yang harus disegerakan karena mencegah timbulnya komplikasi yang lain atau pemberat yang lain. Selanjutnya, apabila terjadi perdarahan, sebenarnya tidak cukup dengan pengobatan. Karena bisa aja perdarahan itu bisa banyak dan bahkan perlu dilakukan tampon. Jadi dipasang tampon, kasa yang digulung dimasukkan ke vagina karena kalau enggak perdarahannya banyak. Nah, sekarang saya akan membahas pengobatan lanjutannya seperti apa. Sahabat sekalian, pengobatan yang selanjutnya yang harus dilakukan pada seorang penderita kanker serviks yang perdarahan agar perdarahannya berhenti dan tentunya membawa kebaikan ke depan adalah dilakukan pengobatan standarnya, yaitu kalau masih bisa operasi dilakukan operasi,
Kalau tidak, maka dilakukan kemoterapi dan radioterapi. Kalau sementara perdarahan, minum obat misalnya kelompok asam traneksamat, itu bisa. Tapi untuk terapi definitifnya adalah kemoterapi dan radioterapi. Biasanya setelah diberikan kemoterapi, kadang-kadang pertama aja, belum sampai kedua, perdarahannya sudah berhenti. Dan tentunya pengobatannya dilanjutkan sesuai protokol yang bagus. Jadi demikian sahabat, hal-hal kecil yang kita diskusikan semoga memberikan pemahaman yang lebih baik. Demikian, semoga bermanfaat. Take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.